Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Fardiana, kelas KKS 1, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan mereview drama Korea untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Drama Sif Kim. Drama Sif Kim ini menceritakan Kim Seong Reong, seorang akuntan di daerah Gunsan yang memberikan jasanya untuk para preman dan rentenir agar laporan keuangan mereka tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Seong Reong ini sering sekali masuk keluar kantor polisi karena kasus penipuan pembukuan perusahaan-perusahaan kecil di Gunsan. Tetapi karena dia terlalu lihai dalam menipu, sampai-sampai jaksa tidak pernah bisa menuntut dan menahan dia karena tidak ada bukti yang kuat. Lalu pada suatu hari bawahannya Oh Hwang Sok memberitahu kalau perusahaan besar Taeki Group di Seoul sedang mencari seorang kepala bagian untuk salah satu bagian departemen akuntansi, yaitu tim operasional bisnis. Seong Reong pun mencoba dengan harapan Taeki Group adalah perusahaan besar di mana ia akan dapat uang banyak lebih cepat dan membuat dia lebih cepat pergi ke Denmark, yaitu kota yang menjadi tujuannya. Secara mengejutkan, ternyata Seong Reong ini lolos keterima menjadi kepala bagian di perusahaan tersebut. Usut punya unsur, ternyata dia keterima karena Direktur Seoyol, mantan jaksa yang jadi direktur keuangan baru di TK Group. Seoyol ini kenal dan tahu track record Seong Reong selama di Gunsan yang sering ketangkep. Dia merekrut Kim Seong Reong dengan harapan dia bisa membuat TK Group dapat keuntungan lebih besar dengan memanipulasi laporan dan pajak perusahaan. Awalnya Kim Seong Reong emang punya niat buat korupsi, biar uang di rekeningnya cepat terkumpul untuk pergi ke Denmark, seperti halnya yang dilakukan di Gunsan. Tapi pada akhirnya Seong Reong sadar kalau TK Group bermasalah dengan laporan keuangannya karena terjadi korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi perusahaan tersebut yang menyebabkan banyak karyawan anak perusahaan dipecat dan terjadi tunggakan gaji. Yang lebih parahnya, petinggi-petinggi perusahaan tersebut korupsi. Mereka sampai tidak segan-segan untuk membunuh orang dalam perusahaan yang mengetahui kebohongan para petinggi yang melakukan korupsi tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang dipunyai oleh Kim Seong Reong, yaitu curilah uang bosmu tapi jangan curi uang karyawanmu. Seong Reong pun bersama Yong Hak Kyung, manajer Cho, Nam Ho, dan anggota tim operasi bisnis lainnya berusaha mengungkap kasus korupsi yang terjadi di TK Group. Di episode 4, Direktur Seoyol sudah mulai membuat strategi penipuan akuntansi dan menyuruh Seong Reong untuk membuat semua dokumen untuk penipuan akuntansi. Dan di episode ini anak Presdir marah besar karena Seong Reong tidak memanipulasi pengeluaran pribadi anak Presdir tersebut. Lalu selanjutnya di episode 6 itu terjadi penyuapan terhadap kepala buruh pengiriman yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memberhentikan terjadinya demo yang bisa mengakibatkan perusahaan yang mau berinvestasi membatalkan perjanjian dan tidak mau berinvestasi. Tetapi terjadi kesalahan dalam menyuap, yaitu pihak preman salah menangkap orang. Yang ditangkap yaitu bukan kepala buruh melainkan Seong Reong. Lalu Seong Reong mengambil uang suap dan menandatangani kontrak perjanjian, tapi uang itu tidak diambil, melainkan diberikan ke asisten manajer Yon sehingga uangnya disetorkan ke rekening operasi bisnis. Di episode 8, Madam Jang atau istri Presdir bekerjasama dengan manajer umum operasi bisnis, asisten manajer Yon, dan Seong Reong untuk membangun kembali jasa pengiriman Taeki. Mereka mulai melakukan strategi perbaikan jasa pengiriman Taeki dengan mencari informasi kepada jasa pengiriman. Terdapat kerjasama antara pihak internal perusahaan dengan bagian parkir, bagian toko untuk menaikkan harga dan membagi keuntungan dengan pihak internal. Dari hasil menaikkan harga tersebut,
Potongan harga menyebabkan masalah dan menyebabkan terjadinya defisit. Pada suatu hari, ketika presentasi yang dilakukan Seong Ryong mengenai perbaikan pengiriman teki hampir berhasil, lalu dua saksi yang didatangkan menyatakan penyataannya tidak sesuai dengan yang terjadi atau berbohong, sehingga menyebabkan presentasi yang dilakukan oleh Seong Ryong gagal. Maka sesuai kesepakatan yang ada di awal, Departemen Operasi Bisnis dibubarkan dan dipindah ke departemen yang lain, kecuali Kim Shin Ryong tidak dipindah. Lalu Madam Zhang membuat rencana lain, yaitu mulai membuat rencana untuk membuat sistem pengawasan internal untuk mengembalikan kepercayaan pemegang saham. Dengan rencana ini, Presidir tidak setuju dengan rencana yang dibuat oleh istrinya yang membuat sistem pengawasan internal, karena jika pengawasan internal itu dilakukan, maka semua rencana Presidir berantakan. Karena dengan adanya pengawasan internal, rekening, transaksi, dan aliran keuangan perusahaan akan selalu diawasi. Seong Ryong dijadikan pengawas internal oleh Madam Zhang untuk mengawasi tim audit, dan ternyata yang melakukan penipuan keuangan bukanlah Direktur Seoyol, melainkan Presidir yang bekerja sama dengan Nyi Chiu yang menggunakan nama Bank Taipan atau Taiwan untuk menutupi kebohongan tersebut. Seong Ryong berusaha untuk mengungkapkan penipuan pembukuan yang meskipun bukti aslinya sudah dihancurkan, tetapi dia tidak putus asa dan mempunyai cara lain, yaitu dengan mengincar informasi yang tidak mencapai, seperti halnya yang memerlukan uji tuntas pabrik, gudang, tanah, dan lainnya. Seperti tanah real estate luar negeri dimiliki oleh cabang perusahaan, tapi dibuktikan secara langsung tanah itu bukan milik perusahaan, melainkan milik orang lain. Yang kedua yaitu gudang milik Teki PLP. Dalam laporan tidak terdapat barang persediaan lama, tetapi ketika Seong Ryong dan Myung Suk memeriksa langsung ke gudang tersebut, terbukti bahwa ada barang persediaan lama dalam gudang. Bukti tersebut bisa membuktikan kalau audit berbohong, jumlah stoknya transparan, atau jika tidak, mereka bisa saja bilang kalau persediaannya sudah habis terjual, lalu jumlah penjualannya akan dibesar-besarkan. Berbohong mengenai stok merupakan suatu kecurangan. Petinggi memalsukan sertifikat saldo bank, meningkatkan biaya akuisisi insidental, pinjaman jangka pendek dipalsukan, dan suratnya pun dibuat-buat dalam laporan untuk audit. Meskipun Presidir sudah berusaha menutupi penipuan pembukuan keuangan dengan bekerja sama dengan Cho Go-ho, itu semua akan sia-sia karena akan terungkap dengan kekompakan dari Seong Ryong dan Direktur Seoyol dan pihak perusahaan yang lainnya yang mengungkap kebenarannya. Di episode 20, di episode terakhir tuh, Presidir ditangkap karena telah melakukan pemaksaan penipuan pembukuan keuangan dan telah melanggar sistem rekening dan penggelapan pajak, dan telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Seong Ryong, telah mencoba memenjarakan dan menganiaya Direktur Seoyol, dan telah melakukan percobaan pembunuhan pada kepala Lee Yun Suk. Presidir terbukti bersalah karena ada bukti, yaitu orang yang mau mencoba melakukan pembunuhan terhadap kepala Lee Yun Suk sudah tertangkap dan sudah mengaku. Meskipun Presidir sudah mencoba untuk melarikan diri dan mau berangkat ke Amerika, tetapi hal tersebut itu digagalkan oleh Seong Ryong dan Seoyol. Lalu Presidir ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman 22 tahun penjara, dan Cho Min Young dihukum 7 tahun penjara, Go Man-gyun 4 tahun penjara, dan Lee Gang-sik 3 tahun penjara. Demikian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.